Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIM E 2019-22-23 dari kelas Ekonomi Syariah 5 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah, di mana pembahasannya yakni bagaimana sejarah berdirinya pemerintahan Abbasiyah, kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan para khalifah, serta runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama, sejarah berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas yang menjadi pendiri dinasti Abbasiyah yakni Abdullah Asyafah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah, di mana ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu Humaimah atau Yordania sebagai pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang dilakukan para khalifah pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Abul Al-Abbas Asyafah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi, di mana beliau merupakan khalifah pertama yang mendapat gelar syafah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kesibukan beliau ialah mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum selesai. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi pada saat beliau berumur 33 tahun. Kedua, Abu Ja'far Al-Masyhur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi, di mana beliau pada tahun 760 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia, dan menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pemerintahan. Yang ketiga, Abu Ja'far Harun al-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi, di mana beliau belusukan serta sangat memperhatikan serta sangat mementingkan kebutuhan masyarakat, sehingga pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi, di mana pada masa kebijakan beliau pertanian berkembang pesat dan wilayah Islam terus bertambah. Yang terakhir, runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Ini dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah tidak dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan suku mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka.
Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulangukan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan Safawi di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.